بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata Fadilatul Allamah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. باب من جاء في الذبح لغير الله. Bab barang siapa yang datang dengan sembelihan yang diperuntukkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa ini termasuk dari jenis-jenis syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Hal ini disebabkan karena az-zabh, yaitu iraqatud dam, mengucurkan darah, mengalirkan darah dari hewan-hewan yang disembelih, adalah merupakan salah satu jenis ibadah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dan ayat inilah yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala sebagai dalil bahwa az-zabh termasuk dari jenis ibadah. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan nusuki. Sebagian para ulama seperti al-Imam Mujahid, demikian pula Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak dan yang lainnya, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan nusuk adalah zabah, sembelihan. Dan Mujahid bin Jabr mengkhususkan bahwa sembelihan yang dimaksud ketika seorang menunaikan ibadah haji ataukah umrah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabalkan kepada kaum musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembelih kepada selainnya, bahwa hendaklah engkau ikhlaskan salatmu, sembelihanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebabkan karena kaum musyrikin penyembahan mereka, salat mereka kepada berhala-berhala, sembelihan mereka kepada berhala-berhala, maka Allah memerintahkan untuk menyelisihi mereka dan berpaling dari apa yang mereka amalkan dengan mengikhlaskan segala jenis ibadah
dari salat az-zabah, hidup dan mati, yakni apa yang beliau amalkan ketika hidup dan apa yang beliau mati di atasnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang demikian inilah aku diperintahkan, dan akulah yang utama menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syahid dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah firman Allah, wa nusuki, dan sesembahan dan sembelihanku, di mana Allah memerintahkan bahwa sembelihan tersebut hanya diperuntukkan untuk Allah. Sehingga seorang muslim tatkala mereka hendak menyembelih, mengalirkan darah dari hewan-hewan yang mereka sembelih, mereka diharuskan untuk menyembelih karena Allah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, bahwa seseorang yang hendak melakukan penyembelihan, yang harus diperhatikan dalam penyembelihan tersebut adalah dua perkara. Yang pertama, at-tasmiyah. Menyebut nama siapa ketika dia menyembelih? Apakah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia menyebut selain dari nama Allah Azza wa Jal? Apakah nama ayah-ayah mereka, ataukah nama jin, atau nama dari kalangan para nabi atau para malaikat? Dan kaum muslimin diperintahkan untuk menyebut nama Allah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih. Maka makanlah dari apa-apa yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-qasdu. Maksud dan tujuan dia menyembelih. Apakah seorang itu menyembelih dengan maksud dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menyembelih karena untuk Allah? Ataukah dia melakukan sembelihan untuk selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam hal ini, seorang pun harus menjelaskan apa maksud dan keinginan dia dalam bertaqarrub dengan melalui az-zabah, penyembelihan tersebut, karena ini termasuk dalam perkara ibadah. Sehingga dari dua perkara inilah kita pun mengetahui berbagai keadaan orang-orang yang melakukan sembelihan dan mengalirkan darah dari hewan-hewan yang mereka sembelih. Keadaan yang pertama adalah keadaan ahlu tauhid. Tatkala mereka menyebut nama, mereka tidak menyebut kecuali nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak memaksudkan dalam hal penyembelihan kecuali yang mereka maksudkan adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan ahlu tauhid. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Yang kedua, seseorang melakukan sembelihan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengucapkan bismillah. Akan tetapi yang dia maksudkan dari sembelihan tersebut diperuntukkan pada orang yang saleh yang ada di kuburannya, ataukah kepada jin yang dia takuti,
atau yang dia anggap sebagai penguasa lembah, ataukah dari kalangan para nabi dan rasul, ataukah diperuntukkan pada pohon yang dianggap keramat, yang menjadi sebab datangnya bencana, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini adalah termasuk dari syirkul ibadah. Syirik dalam peribadahan walaupun dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi maksudnya adalah selain Allah. Keadaan yang ketiga, seorang yang mengucapkan nama selain nama Allah dan memaksudkan sembelihan tersebut pun untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha asyad. Ini lebih parah dari perkara yang kedua. Karena bukan saja maksudnya selain Allah, bahkan dengan jelas dia meminta pertolongan kepada selain Allah, sampai menyebut nama selain dari nama Allah subhanahu wa ta'ala dari sembelihan tersebut. Naam. Keadaan yang keempat, seseorang menyebut selain dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia peruntukkan ibadah itu hanya untuk Allah. Dia menyebut selain nama Allah. Misalnya dia menyembelih, menyatakan demi Lata atau demi Uzza dan yang semisalnya. Tapi dia peruntukkan sembelihan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini para ulama menganggap syiriknya adalah syirik rububiyah. Naam. Disebabkan ketika dia menyebut selain dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan ada yang menyaingi Allah, yang menyekutui Allah, yang menandingi Allah dalam hal rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Penciptaannya, pengurusannya dan seterusnya. Dan ahlu tauhid tidaklah mengamalkan kecuali yang pertama. Dia tidak menyebut kecuali nama Allah dan dia tidak memaksudkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Wa qauluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, dan bersolawatlah atau solatlah dan tundukkan dirimu hanya untuk Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhar, dan menyembelihlah, yakni wanhar li rabbik, menyembelihlah untuk Rabbmu pula, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini perintah dari Allah bahwa sembelihan itu, ya, dalam hal ini an-nahar. Sebab di sana ada dua cara penyembelihan, an-nahar dan az-zabah. Kalau an-nahar untuk onta, adapun az-zabah untuk selain dari onta, dari bakar, ghanam dan yang semisalnya. Juga diperintahkan bahwa tatkala kita menyembelih hanya untuk Allah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan memaksudkan hanya untuk Allah azza wa jal. Terjadi khilaf di kalangan para ulama,
apabila seorang muslim menyembelih dan lupa menyebut nama Allah. Mereka ada yang menjadikan bahwa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan adalah syarat dan tidak jatuh syarat tersebut dengan adanya kelupaan. Sehingga seorang muslim yang lupa membaca nama Allah ketika menyembelih, mereka pun tidak menghalalkan sembelihan tersebut karena tidak disebut padanya nama Allah. Namun jumhur dari kalangan para ulama al-muslimin, mereka menganggap halal. Na'am. Dan yang demikian ini telah terdapat beberapa aqwal dari para sahabat. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi arba'i kalimatin, telah memberitakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 4 kalimat. yakni Ali bin Abi Thalib mendengarkan secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Yang dimaksud dengan laknat adalah menjauhkan seorang dari rahmatnya, dari rahmat Allah. Al-ib'adu an rahmatillah. Dan juga terkadang yang dimaksud dengan al-la'an adalah sekedar celaan dan mendoakan kejelekan. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang melakukan sembelihan diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallahu man la'ana walidayh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan melaknat kedua orang tua ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain ketika salah seorang sahabi bertanya kepada beliau, "Kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi atau kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi?" Bagaimana mungkin seorang itu mencela kedua orang tuanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yasubbu ar-rajulu abar rajul fayasubbu abah, wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah." Apabila seorang mencela ayah orang lain, lalu dia balik membalas mencela ayahnya pula. Dia mencela ibunya orang lain, maka dia pun balik membalas mencela ibunya pula. Fal mutasabbib fi hukmil mubashir. Orang yang menjadi sebab dalam perbuatan tersebut hukumnya sama dengan dia secara langsung yang melakukan celaan tersebut. Maka Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya atau yang menjadi penyebab. La'anallahu man awa muhditsan atau muhdatsan. Ada dua bacaan dalam hal ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melakukan perlindungan kepada muhditsan. Kalau dia di kasrah, maknanya adalah al-jani,
Ya, orang yang melakukan pelanggaran, tindakan jinayah, lalu dia melindungi. Naam, dia korupsi dilindungi. Dia maling dilindungi. Atau dia merampok dilindungi dan dibebaskan dari hukum misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat yang demikian. Atau dibaca dalnya itu dengan fathah, muhdatsan, yang berarti bid'ah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi bid'ah. Maka di sini celaan kepada ahlul bid'ah, bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang menghidupkan bid'ah, yang melindungi bid'ah, dan yang menyuburkan bid'ah. Maka celaan bagi ahlul bid'ah terhadap apa yang mereka amalkan. La'anallahu man ghayyara manar al-ard. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan perubahan kepada batas tanah atau tanda tanah. Dalam hal ini terjadi pula beberapa penafsiran dari kalangan para ulama. Penafsiran yang masyhur dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang melakukan perubahan terhadap tanda tanah adalah mengambil tanah milik orang lain, walaupun itu sejengkal, sedikit apapun, dalam keadaan batas-batas tanah telah ditetapkan, lalu dia memindahkan batas tanah tersebut dan memasukkan tanah milik orang lain ke dalam tanahnya, lalu mengklaim bahwa itu adalah tanah milik dia. Ini salah satu tanda yang menunjukkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang melakukan demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ancamannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sa'id bin Zaid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man zalama shibran minal ardi zulman tawaqahu Allahu yaumal qiyamah atau tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang menzalimi dengan mengambil tanah milik orang lain, walaupun itu sejengkal, maka dia akan diikatkan padanya pada hari kiamat dari 7 lapisan bumi. Dan di sana ada makna yang lain pula yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah tanda tanah tersebut. Maknanya adalah menyesatkan manusia dari jalannya, merubah arah-arah, ya, ke kanan dirubah ke kiri agar kemudian orang tersesat. Nah, ini termasuk pula dalam penafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asyahid di dalam hadis ini adalah poin yang pertama. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab adzabah hanya untuk Allah. Dan barang siapa yang menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, faqad istahaqqa alaihi al-la'nah. Maka sungguh telah berhak atas dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perbuatan syirik yang dia lakukan. Wa an Tariq bin Shihab, dan dari Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Nuaim, ya. Namun yang rajih bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf dari Salman Al-Farisi, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd, Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, dari Tariq bin Syihab meriwayatkan dari Salman Al-Farisi mauquf. Ya. Dengan sanad yang sahih, menunjukkan bahwa riwayat yang marfu' tidak sahih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Sebagaimana kita sebutkan, Tariq bin Syihab meriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Dakhalal jannata rajulun fi dhubabin. Telah masuk ke dalam surga seseorang disebabkan karena seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dhubabin. Dan masuk pula ke dalam neraka seseorang disebabkan karena lalat pula. Yakni terkadang perkara yang dianggap kecil, dianggap remeh oleh manusia, justru dengan perkara itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka tanpa dia sadari. Sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam perkara ibadah, permasalahan lalat yang dihubungkan dengan permasalahan ibadah. Seseorang bisa dilemparkan ke dalam neraka atau akan dimasukkan ke dalam surga. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Mereka bertanya, bagaimana yang demikian ini wahai Rasulullah? Qala, maka beliau menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Bahwa ada seseorang melewati satu kaum yang mereka memiliki berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak seorang pun boleh melewati jalan itu sampai dia bersedekah untuk patung itu. Apa saja. Ya. Yang penting bersedekah. Ada yang dia hadapkan untuk patung tersebut, yang dia serahkan untuk patung itu. Maka tatkala kedua orang ini pun melewati tempat tersebut, kaum yang mereka memiliki berhala, dan mewajibkan bagi setiap yang lewat untuk bersedekah pada patung itu. Faqalu li ahadihima. Maka mereka pun berkata kepada salah satu dari mereka, qarrib, bersedekahlah. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak memiliki apapun untuk saya jadikan sebagai sedekah. Qalulah. Mereka berkata lagi kepadanya, qarrib walau dzubaban. Bersedekahlah walaupun dengan seekor lalat. Walaupun dengan seekor lalat. Ya mungkin karena di sekitarnya banyak lalat, dia pun nangkap lalat. Faqarraba dzubaban. Akhirnya dia pun bersedekah dengan seekor lalat. Fakhallu sabilahu, maka dibiarkan oleh mereka jalannya. Fadakhalan nar. Maka orang ini pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah, hanya dengan seekor lalat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kalau mungkin di sana ada yang bertanya, bukankah dia dalam hal ini dalam keadaan mukrah? Dalam keadaan terpaksa. Pada asalnya dia tidak ingin bersedekah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita bisa mengatakan bahwa orang tersebut tatkala dia bersedekah, dia betul-betul bersedekah bukan hanya dengan jasadnya, tapi juga dengan hatinya. Bukan hanya jasadnya saja yang tunduk, tapi hatinya juga tunduk kepada berhala tersebut.
Sedangkan yang dikecualikan oleh Allah, yang diberikan keringanan oleh Allah adalah berkata kufur ataukah berbuat kekufuran secara zahir. Walakin man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun min Allah. Ya, kecuali orang yang dipaksa dalam karena hatinya tetap tenang dengan keimanan. Hati tetap tenang. Nah, orang ini tatkala dia bersedekah, tunduk jasmaninya dan tunduk pula hatinya kepada berhala tersebut. Dia mengikhlaskan untuk berhala itu. Sehingga dia melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, dan mereka mengatakan kepada yang lain, qarrib, yang satunya, bersedekahlah. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Aku tidak akan bersedekah untuk sesuatu apapun atau kepada siapapun sedikit pun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan walaupun dengan seekor lalat. Fadarabu 'unuqahu fadakhalal jannah. Maka mereka pun memenggal lehernya, maka orang ini pun masuk ke dalam surga. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa sebagian para ulama merajihkan hadis ini mauquf ala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Dan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu hafizakumullah.